Di Wahyu berapa, Mbak? Bentar ya, saya juga nggak hafal sih. Cuman saya baca. Oke. Umat Islam itu biasanya kalau setelah tarawih baca Quran, saya baca Bible, Mbak. Soalnya, Oh, ya, jadi saya itu insya Allah paham Bible itu. oh. Wah, Ya. berarti hebat sekali ya. Baca 2 kitab suci. Kalau saya cuman satu, ini aja sih. Cuman saya suka nggak hafal gitu ayat-ayatnya, Bang. Mm-mm. Jadi kalau kita sebenarnya fokus kepada ucapan Yesus, Mbak, Iya. ya, itu sangat berbeda banget dengan konsep yang diajarkan oleh Yohanes, Matius, Markus, Lukas, apalagi Paulus ya, apalagi Paulus. Itu Iya. semakin banyak. Nah, sehingga saya kadang heran, yang diimani ini Yesusnya atau yang lain sih sebenarnya? Karena seharusnya ketika Yesus itu memasrahkan urusan agama kepada murid-muridnya, ada nasihat dari beliau, dari lisan Yesus sebelum dia diangkat. Ternyata nggak ada. Kalau di Al-Quran misalnya Mbak ya, dikatakan di Al-Quran, Iya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau kamu nggak tahu. Ada. Jadi Al-Quran mengatakan, kalau kamu memahami Quran, jangan buka terjemahan. Kalau kamu memahami Al-Quran, jangan nanya ke sembarang orang, tapi bertanyalah kepada para ulama. Ulama yang bagaimana? Ada nanti penjelasannya. Nah, Bible, Yesus selama hidup tidak pernah mengatakan, kamu jika ingin tahu bagaimana ajaranku, tanyalah kepada orang-orang ini, nggak pernah. Tanyalah kepada rujukan kitab ini, nggak pernah. Sehingga lisan Yesus ketika mengeluarkan aku memuliakan diriku sendiri itu tidak pernah. Tapi kemuliaanku datang dari Sang Bapa, sama seperti Musa dijadikan Allah kepada Fir'aun. Saat itu maka yang ikut Musa berarti selamat. Jalan keselamatan di zaman Musa wajib ikut Musa. Di zaman Abraham dikatakan dalam perjanjian lama, yang memuliakan Abraham maka akan dimuliakan oleh Allah. Yang melaknat Abraham maka dilaknat oleh Allah. Berarti orang yang ingin selamat di zaman Abraham berarti harus ikut Abraham. Maka apa bedanya di zaman Yesus? Sekali-kali Yesus tidak pernah mengatakan bahwa aku adalah sang firman yang datang dari dirinya. Nggak ada. Yesus gak pernah bilang, aku datang dari dirinya sebagai sang firman. Gak ada. Yang ada, aku datang dari Allah menyampaikan firman Allah. Kalau statusnya menyampaikan, apa bedanya dengan Musa, dengan Abraham, dengan orang-orang Yesaya, sama-sama menyampaikan firman Allah. Yang kemudian dipahami, kalau dia adalah sang firman yang hidup, itu adalah teori-teori yang kemudian ditulis sebagai catatan Yohanes. Apakah kita mengatakan, oh Yesus, apakah Yesus lupa menyampaikan sesuatu yang penting tentang akidah keimanan? Kan tidak mungkin. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk menebus dosa. Maka mustahil Yesus lupa menyampaikan konsep ketuhanan. Mustahil. Dia repot-repot turun ke dunia sebagai anak tunggal Bapa Allah katanya, sebagai anak domba Allah, turun ke dunia, apakah dia tidak sempat menyampaikan konsep-konsep ketuhanan? Gak mungkin. Tidak mungkin, karena itu konsep yang utama agar dia selamat, percaya kepada dia. Kan begitu. Maka istilah sang juru selamat sebagai jalan, tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Maka sama, di zaman Musa tidak ada jalan keselamatan karena Yesus belum lahir ketika itu sebagai manusia. Tidak ada yang selamat kepada akhirat ya, atau tidak ada yang akan sampai kepada Bapa kecuali lewat jalan Musa. Sama, Pak. Teori-teori tentang Yesus sang firman hidup itu ada di dalam catatan Yohanes, pun tidak tertulis dalam Markus, Matius, Lukas. Hanya Yohanes yang menuliskan bahwa dia adalah firman yang kemudian jadi manusia. Yohanes 1 nomor 14. Nah, kalau Yesus sendiri gak mengatakan seperti itu, apa kita mau merendahkan Yesus yang turun ke dunia tidak pernah menyampaikan seperti itu? Atau Bapak lah, sang Bapak. Pernah gak sang Bapak mengatakan dia adalah sang firman yang hidup? Gak ada. Mentok-mentoknya ketika Yesus dibaptis, ada suara dari langit. Apa kata Bapa? Dia adalah anak yang aku kehendaki. Bukan sang firman yang hidup. Kalau labelnya adalah anak yang dia kehendaki sebagai penyampai firman, maka Henokh sekalipun bisa disebut seperti itu. Karena dia kerjanya bergaul dengan Allah.
Kalau Yesus ada di samping kanan Allah. Kalau Henok itu bergaul, bayangkan. Maka statusnya sebenarnya sama, Mbak. Itu yang kita, makanya orang yang memuliakan Yesus itu hanya Islam. Yahudi sampai sekarang, kalau kita datang ke Israel, Yahudi itu meludahi teman-teman Kristen. Orang yang memuliakan Yesus hanya umat Islam loh, Mbak. Tapi kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan. Maksimal kita mengakui dia sebagai penyampai firman atau sebagai utusan. Karena tak pernah ada kata-kata dari lisan Yesus, aku adalah firman yang hidup dari dia. Nggak ada. Gimana, Mbak? Coba. Jadi kita kembali lagi ya, kalau jadi memang Allah itu punya tugas yang banyak. Jadi Yesus itu memang terakhir datang. Sebenarnya Yesus itu datang kan karena bangsa Israel yang membangkang ya. Jadi mungkin Allah Bapa nih, kalau Allah kita kan namanya Allah Yahweh, kalau Allah Abang kan namanya Allah SWT kan. Iya. Nah, Allah Yahweh itu sudah jenuh, Bang. Sudah jenuh dengan bangsa Israel, makanya dia ingat kepada bangsa lain gitu. Makanya mau diselamatin. Seperti itu. Tadi kita kembali ke ini ya, penglihatannya Yohanes, Bang, di Wahyu 7, Bang. Mulai ayat 4. Wahyu 7 mulai ayat, sebenarnya sih mulai ayat 1, tapi kita baca dari 4 aja. Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel, dari suku Yehuda 12.000. Ini perikopnya orang-orang yang dimateraikan dari bangsa Israel. Kemudian dari jadi Yohanes ini mendapat penglihatan, nanti yang selamat ini sudah dihitung ya, dari suku Asia 12.000. Nah, kita beralih lagi ke Wahyu 7 ayat 9. 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Yesus maksudnya ya, anak domba ini ya. Iya, betul. Memakai jubah putih yang memegang daun-daun palem di tangan mereka. Maksudnya apa ini, Mbak? Ya, jadi kalau yang tadi kan bangsa Israel yang selamat, dan kalau ini kan Abang bisa baca judulnya orang banyak yang tidak terhitung banyaknya kan. Ini di luar bangsa Israel, Bang. Karena bangsa Israel kan memang terspesial ya. Ini maksudnya bangsa Israel yang percaya Yesus ya. Yang percaya Yesus berjumlah 144.000. Dan ini orang banyak yang tak terhitung banyaknya. Jadi kenapa Yesus turun jadi kurban? Karena nggak cukup, Bang, kalau kambing domba itu cukuplah untuk bangsa Yahudi. Kalau dulu kan kurbannya kan kayak Abraham, siapa ya? Maksudnya orang-orang Yahudi itu kan kayak kambing, domba gitu-gitu kan untuk menebus dosa. Nah, kalau untuk satu dunia kayaknya nggak cukup kambing domba, Bang. Mau miliar-miliar juga nggak cukup. Harus anak Allah yang tidak berdosa, Bang. Jadi makanya Yesus turun kan, dititipin di perutnya Maria tanpa kenapsuan daging, lahir dari Allah, kan seperti itu kan. Karena hanya itu, Bang, yang bisa menebus dosa. Oke, coba Mbak buka 2 Tawarikh 7 nomor 14. 2 Tawarikh ya. 7 nomor 14, Mbak. Tadi 2 Tawarikh berapa? 7 nomor 14. Ayat 14 ya. Ya, coba dibaca, Mbak. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah,
Di sini dikatakan, makanya saya katakan dari awal Mbak ya, jangan sampai kita merendahkan Yesus, jangan sampai kita merendahkan Bapa Allah. Maksudnya, cara perendahannya itu dengan seolah-olah Yesus penuh dengan kekurangan, banyak yang tidak dia sampaikan selama ada di dunia. Kalau yang tidak dia sampaikan adalah bukan masalah ketuhanan, oke. Bayangkan, cara selamat ikut dia, lupa disampaikan, kan fatal itu. Masa dia sampai puluhan tahun ada di dunia, dari umur 13 sudah ada tertulis di dalam Bible, sampai umur dia 30, baru dia muncul lagi. Nah, masa dia tidak pernah menyampaikan gimana cara beriman kepada dia? Kan fatal. Itu hal yang paling penting di dalam dunia kekristenan. Di dalam 2 Tawarikh, di sini dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, tobat dia itu, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka. Bayangkan, Allah, Tuhan seharusnya mampu mengampuni dosa semua umat manusia tanpa melalui domba, tanpa melalui penumpahan darah, tanpa melalui apapun seharusnya mampu. Kenapa? Bayangkan, dia yang menciptakan langit bumi, masa dia harus mensyaratkan tumpahan darah ketika harus mengampuni dosanya? Kan gak masuk akal. Bertentangan dengan ayat ini. Padahal ayat ini menunjukkan kalau saya banyak dosa, saya bertaubat, kemudian saya berdoa, saya menyesal atas semua dosa saya, maka dia yang ada di sorga mendengar doa saya dan bisa mengampuni saya tanpa episode 1, 2, 3, dan 4. Nah, seolah-olah kemudian konsep Yesus sendiri, Mbak, nggak pernah melafatkan dosa waris, nggak pernah. Yesus nggak pernah mengatakan aku datang ke dunia untuk menebus dosa asal yang dilakukan Adam, nggak pernah. Itu adalah tulisan-tulisan orang-orang yang kemudian orang ini belum kita bahas secara detail. Kalau bahas secara detail nanti Mbaknya nggak paham. Roma 5:12 bahwa seluruh dosa ini menjalar kepada seluruh umat manusia. Dianggap bahwa Yesus datang untuk menebus dosa waris. Padahal lisan Yesus sendiri gak pernah melafatkan dosa waris, gak pernah melafatkan dosa asal. Tapi Tuhan langsung mengatakan siapapun yang merendahkan diri, menyesal mau bertobat, aku ampuni dari sorga. Gak perlu turun dia, Mbak. Gak perlu turun. Kalau kita baca di dalam Amsal 6, 16 dan 17, 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Ada 6 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Apa salah satunya? Di sini dikatakan tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah termasuk perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yesus dianggap tidak berdosa. Kenapa dia menumpahkan darah? Nah, sehingga banyak konsep-konsep yang bertentangan. Kalau kita benar-benar pahami lisan yang keluar dari Yesus, ucapan yang sebagai pengajaran Yesus dengan tulisan-tulisan selain Yesus, Mbak. Saya heran kadang. Apakah teman-teman Kristen ini melakukan penafsiran yang begitu besar sehingga semua tulisan merah itu dilupakan, lebih mementingkan tulisan yang hitam. Tulisan merah yang tidak pernah melafatkan Tritunggal, tulisan merah yang tidak pernah melafatkan dosa asal, kemudian lebih diimani yang tulisan hitam yang bukan dari Yesus. Gimana kira-kira, Mbak? Ya, mungkin saya jawab dulu ya yang tadi Abang kasih 2 Tawarikh. Ini kan tentang apa? Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dan mengampuni ya. Ini kita bisa lihat di Tawarikh ini kan masih di dalam perjanjian lama. Ini untuk Israel. Ini untuk Israel dan ini bukan untuk kita, Bang. Berarti Tuhan nggak mampu mengampuni dosa di luar Israel dari surga? Hanya melalui Yesus, Bang. Kalau apa namanya, ya sekarang gini lah, kalau misalnya untuk kayak bangsa Yahudi itu memang kan ada firman Tuhan ya, itu umatku segala macam ya. Tapi kan Yesus juga bilang waktu dia hidup dan dia posisinya kan sama orang-orang Yahudi ya, tidak seorang pun datang ke Bapa kalau tidak melalui aku, itu udah skakmat lah ya. Jadi kalau menurut saya ini bukan menurut saya, menurut firman ini waktu zaman apa namanya, Allah langsung nih, Allah Yahweh, belum apa, Yesus belum turun ke dunia, masih dia yang turun ini. Iya, makanya Mbak, saya heran kadang, Mbak ya, kenapa konsep dalam perjanjian lama berbeda banget dengan perjanjian baru.
Kalau kita lihat konsep perjanjian baru itu sama dengan perjanjian lama ketika kita fokus dengan ucapan Yesus baru sama. Tapi kalau kita fokus kepada tulisan selain dari Yesus, dari yang tinta merah selain tinta merah, itu sangat berbeda. Bayangkan, di sini jelas dikatakan Tuhan paling benci menumpahkan darah orang yang gak bersalah. Kenapa Yesus yang dianggap sama sekali tidak bersalah malah ditumpahkan darahnya? Di perjanjian lama, barang siapa yang memandang wajahku, dia akan mati. Nggak akan kuat. Tetapi di perjanjian baru, orang-orang melihat Yesus, malah Yesusnya yang mati. Kan terbalik. Nah, kata-kata Yesus, kalau ingin tahu Bapa, maka lihatlah aku. Kan begitu kan? Manifestasi lah ya. Kalau kamu ingin tahu Bapa, maka lihatlah aku. Di perjanjian lama, yang melihat Bapa, yang melihat yang mati. Di perjanjian baru yang melihat Yesus malah Yesusnya yang tewas. Berbeda ya. Di perjanjian lama, Mbak, di perjanjian lama Tuhan mampu mengampuni dosa umat manusia hanya dari sorga. Semua, Mbak ya, bukan hanya Yahudi ya. Berarti kan seolah-olah Tuhan mampu mengampuni dosa Yahudi tapi gak mampu mengampuni dosa yang lain. Yang namanya Tuhan, kita semua ciptaan Tuhan, dia mampu mengampuni dosa dari sorga, siapapun. Tapi kenapa di dalam perjanjian baru mulai ada konsep-konsep yang nggak pernah keluar dari lisan Yesus gitu loh. Kenapa itu? Boleh saya jawab ya. Jadi oke, kita lepas deh dosa Adam dan Hawa deh. Kita lepas dulu deh ya. Ini saya berdasarkan versi saya belum bertobat ya. Saya kan baru bertobat itu baru 1 tahun inilah, dekat sama Bible ya. Jadi, dulunya dekat sama siapa, Mbak? Dekat sama setan. Oh, siap. Lanjut. Ya, jadi kita lepas dulu dari kutuk Adam dan Hawa. Kita nggak usah mikir itu kita tuh kena lah segala macam. Kita pakai versi perjanjian lama, siapa yang berdosa dia yang mati gitu aja ya. Ini kan perjanjian lama seperti itu. Waktu saya sekolah mulai SMP itu saya mulai mengenal dosa. Kenapa? Karena saya sudah memandang laki-laki. Dan sementara di firman Yesus memandang laki-laki atau perempuan itu sudah zina dalam hati. Dan itu masuk neraka. Yesus bilang itu masuk neraka. Jadi kenapa Yesus disalib? Itu Bang, sekarang kalau misalnya saya sekali lihat laki, saya harus pakai korban kambing domba, kayak balik lagi ke zaman Israel, berapa domba yang harus saya bakar, ya kan? Terus belum lagi dosa-dosa saya yang lama seperti itu, berapa domba istilahnya, berapa kambing yang harus saya kurbankan buat menebus dosa saya. Itu pun kalau di ACC sama Allah pencipta. Boleh nggak nih kita di luar Yahudi pakai kurban? Kan kita harus melalui Yesus. Seperti itu. Itu dosa itu kita udah lepas dari Adam deh Bang ya. Saya SMP udah mengenal dosa itu. Udah mengetahui sebuah dosa. Belum lagi iri hati, ya kan? Belum lagi kita punya kedengkian sama maksudnya kita harus tampil oke segala macam, punya kesombongan. Itu kan semua dosa Bang. Kalau nggak ada Yesus, ya mungkin saya nggak selamat Bang. Gitu loh. Seperti itu. Berarti Yesus ini diistilahkan domba, ya diistilahkan domba karena dulu di dalam keyahudian penebusan dosanya pakai domba, begitu? Ya, pakai domba, wajib sekali. Jadi setiap berdosa itu pakai kurban. Oke, ini kita lihat ya. Penebusan dosa menggunakan domba itu tertulis dalam Imamat 4 1 perikop ayat 1 sampai ke 32. Ayat 1 sampai 30-an lebih lah ya, sampai 30-an lebih. Imamat 4 itu khusus penebusan dosa dengan menggunakan domba. Nah, kita lihat ayatnya. Untuk penebus dosa, maka dombanya harus bagaimana? Begini. Imamat 4 ya. Ya. Jika Imamat 4 nomor 32. Jika ia membawa jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina, harus ya, yang tidak bercelah. Kalau untuk penebusan dosa, maka Imamat 4 nomor 32 Mbak ayatnya. Untuk penebusan dosa, maka dombanya wajib betina. Wajib betina. Nah, Yesus itu jantan, Mbak. Masa Yesus ketika lahir pakai rok? Kan enggak kan? Yesus itu jantan. Kalau kita istilahkan Yesus sebagai domba, orang pertama kali
Yang mengatakan Yesus datang sebagai anak domba Allah adalah Yohanes. Yohanes 1 nomor 29. Ketika Yesus datang, Yohanes Pembaptis mengatakan, dialah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Yohanes 1 nomor 29. Nah, ternyata istilah anak domba ini tidak pernah dipelajari oleh Yohanes di perjanjian lama. Makanya saya katakan Mbak ya, setiap konsep yang tidak diucapkan Yesus pasti bertentangan dengan perjanjian lama. Pasti. Saya perhatikan semua konsep dalam perjanjian baru ketika kita tabrakkan dengan perjanjian lama selalu bertentangan. Kecuali yang langsung diucapkan Yesus. Kalau yang langsung diucapkan Yesus itu pas dengan perjanjian lama. Nah, dalam perjanjian lama, Imamat 4 nomor 32, kalau mau menghapus dosa, maka dombanya harus betina. Jadi, tidak pernah diajarkan pakai domba laki-laki kalau menghapus dosa. Tidak boleh. Tapi ternyata yang datang adalah Yesus. Yesus adalah jantan, bukan betina. Nah, inilah kenapa saya ucapkan sekali lagi kepada Mbak, ikutlah ucapan Yesus, jangan pentingkan ucapan di luar Yesus dulu. Pelajari dulu ucapan Yesus, epaskan, cocokkan dengan perjanjian lama, Mbak akan menemukan sebuah kebenaran di sana. Ketika di dalam Mazmur dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Di dalam Mazmur, ya, Mazmur itu jelas dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Sempurna, tidak perlu tambahan-tambahan lagi. Maka Yesus datang, apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk menghapus hukum Taurat. Aku datang bukan untuk mengacak-acak hukum Taurat. Aku datang bukan untuk merevisi hukum Taurat. Tapi aku datang untuk menyempurnakan. Kalau menyempurnakan berarti seolah-olah kalau Taurat itu 80%, Yesus datang ke 20%-nya menjadi 100%. Kalau merevisi bukan menyempurnakan, mengacak-acak namanya. Maka setiap Yesus ngomong pasti cocok dengan hukum Taurat, Mbak. Tapi tulisan hitam selain Yesus selalu bertentangan dengan hukum Taurat. Itu yang saya beratkan, begitu loh. Ya, karena Yesus menggenapi, Bang. Karena ya kayak gini contoh, ini ya saya jawab ya. Tadi kan tentang korban penghapus dosa. Jadi korban itu kan banyak ya, Bang, kalau kita ikutin kalau Yesus nggak datang nih sebagai domba. Itu ada korban sajian, ada korban bakaran, ada korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban penebus salah, korban bakaran, bahkan sampai maaf ya, sampai melakukan hubungan suami istri aja itu ada juga itu kalau kita baca ya, korban sajian. Jadi Yesus khusus itu, Mbak, fokuskan ke penghapusan dosa karena Yesus itu diibaratkan penghapusan dosa. Ada nggak yang menggunakan domba laki-laki? maksudnya Yesus itu mencakup semua, Bang, semua korban semua. Jadi nggak hanya tentang dosa sih, semuanya kan. Iya, untuk penghapus dosa, semua dosa kan, nggak mungkin milah-milih kan, semua dosa kan. Nah, untuk penghapus dosa ada nggak untuk menggunakan domba laki-laki? Ada nggak? Nggak ada, Mbak. Coba cari Mbaknya kalau nggak percaya. Saya sudah baca perjanjian lama itu berkali-kali, Mbak. Kalau umat Islam biasanya setelah sholat baca Al-Quran, saya baca Yohanes, Mbak. Gitu. Jadi apa namanya itu ya? Berkali-kali saya pikirkan, kenapa sih kok setiap tulisan merah yang Yesus ucapkan selalu bertentangan dengan tulisan-tulisan yang hitam dari Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Kenapa Yesus ini selalu cocok dengan perjanjian lama? Maka saya katakan, Yesus memang menggenapi. Yang namanya istilah menggenapi, kalau perjanjian lama 80%, Yesus 20%-nya. Bukan menghancurkan, merevisi. Misalnya Mbak tadi menggunakan Matius 5 nomor 28. Matius 5 nomor 28 Mbak ucapkan tadi ya, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah dianggap berzina. Betul. Dan itu terusannya masuk neraka, Yesus bilang kan? Ya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Bayangkan, Mbak, tidak akan ada orang yang lolos satupun di dalam Kristen. Nggak ada ini, Mbak, yang lolos. Nah itu, Bang, sorry saya potong. Itulah fungsinya Roh Kudus, Bang. Itulah. Bagaimana kita mengundang Roh Kudus? Tentunya kita harus undang dia. Kita harus menerima Yesus. Kita yang pasti undang Roh Kudus. Betul. Kita gimana cara ngundang Roh Kudus? Undang Roh Kudus kita harus yang pasti kita harus seperti kembali ke Nabi Musa, membaca Alkitab siang dan malam,
renungkan Taurat itu siang dan malam. Kan karena Taurat sudah digenapi Yesus, berarti kita harus baca Bible ya, baca Alkitab itu siang dan malam. Kita berdoa, kita undang Roh Kudus. Karena Yesus bilang di Matius 14 ayat 15, boleh dibuka Bang? Matius berapa? Nah, sorry, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat Yohanes 14 ayat 15. Oke, ini cara ngundang Roh Kudus ya? Betul, 15, 16, 17 aja. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ini ya, selalu dikaitkan Bapa oleh Yesus, bukan kepada dirinya sendiri. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini jangan-jangan ini Nabi Muhammad loh. Kok Nabi Muhammad? Loh, Mbak, gini loh. Di perjanjian lama, ingat Mbak ya kata-kata Yesus Mbak ya. Makanya saya coba Mbak letakkan dulu Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus, kita fokus ucapan Yesus. Iya. Yesus itu tidak pernah memperkenalkan Roh Kudus sebagai eksistensi ilahi, nggak pernah. Kita kalau baca, ya nggak pernah ada keluar dari lisan Yesus Roh Kudus sebagai eksistensi ilahi, nggak pernah. Nah, di dalam perjanjian lama nggak pernah ada lafaz dari Musa di dalam hukum Taurat ada eksistensi Roh Kudus sebagai ilahi, nggak ada. Nah, sama-sama nggak ada. Lalu di sini, ya Yesus mengatakan akan ada Roh kebenaran. Roh kebenaran. Itu Roh Kudus, Bang. Nah, begini, Mbak. Kalau kita memaknai ini Roh Kudus sulit, Mbak. Semua Kristen akan mengaku dia punya Roh Kudus. Semua. Iya. Padahal fakta yang terjadi ini, kita perhatikan ayatnya ya. Dunia tidak dapat menerima Dia. Ya. Sedangkan orang Kristen menerima Roh Kudus, konsep itu. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kristen kenal siapa Roh Kudus. Tahu konsep itu. Semuanya tahu. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya memaknai diam di dalam kamu bukan di dalam diri, Mbak, tapi ada di saat orang itu ada. Karena yang memiliki roh ini sebenarnya manusia. Kalau Tuhan tidak boleh sebenarnya, Mbak. Kita mengatakan Tuhan itu memiliki roh, kalau gak ada rohnya itu mati kan manusia berarti kan. Masa Tuhan kalau rohnya itu mati? Kan gitu. Lah, eksistensi tentang roh ilahi ini nggak pernah. Yang ada begini, Mbak, kalau kita mau pakai yang tulisan hitam, Mbak buka Yohanes 3 nomor 34, coba. Yohanes 3 nomor 34. Roh kebenaran itu akan selalu ada di siapa? Kalau kita mau pakai Yohanes lah, oke. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah itu, Mbak, berarti rohnya akan diberikan kepada orang yang menyampaikan firman-Nya. Siapa? Yang diutusnya. Berarti Musa, di dalam dirinya ada roh kebenaran. Nabi Isa, di dalam dirinya ada roh kebenaran. Karena siapa yang diutus oleh Allah, kalau yang diutus oleh Allah memang orang pilihan, Mbak, bukan orang sembarangan. Kalau kita mengatakan ini umum kepada semua Kristen, yang Advent punya pemahaman babi haram, yang lain babi halal, yang Oneness mengatakan Yesus adalah manifestasi Allah yang jadi manusia, tapi Tritunggal membantahnya. Itu ribet kan? Ribet nanti. Dan mereka semua mengakui Roh Kudus dalam diri saya. Tapi kalau kita pakai ini, jelas yang mendapatkan roh kebenaran, roh itu untuk menyampaikan firman adalah siapa yang diutus oleh Allah. Selain orang yang diutus oleh Allah, mereka hanya mengaku-ngaku dalam dirinya ada roh. Yang pendeta
AKBP mengatakan roh ilahi ada pada diri kita. Yang pendeta ini mengatakan semua akan mengklaim. Padahal yang tertulis dalam Bible tidak semuanya dapat roh. Yang dapat roh adalah sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang akan menyampaikan firman-Nya. Kenapa kok bisa dia menyampaikan firman? Karena Allah akan mengaruniakan rohnya. Tertulis kalau di sini. Sorry Bang, saya potong sedikit Bang. Jadi kalau Roh Kudus itu nggak harus nabi sih Bang. Maksudnya Allah menurunkan roh itu. Kalau di zaman kita yang sekarang ini nggak harus nabi. Kan sekarang nabi udah nggak ada lagi nih. Maksudnya kita yang benar-benar mau hidup di jalan Tuhan secara tulus, secara benar ya, kita benar-benar istilahnya mengikutilah perintah Tuhan ini ya, pasti Tuhan akan kasih roh. Tapi yang pertama diundang dulu kan, tadi Yesus bilang kamu harus minta kan, intinya harus minta. Kalau kita nggak minta ya Roh Kudus itu nggak datang. Nah nanti roh itu Bang yang akan mengajarkan kita tidak ada pikiran-pikiran jelek, tidak ada pikiran-pikiran negatif, tidak mau kedagingan, tidak mau yang istilahnya hal-hal dunia lah. Karena kuasa Yesus, kalau abang baca kan dunia ini sudah di bawah kuasa iblis ya. Itu mau diserahkan ke Yesus tapi Yesus nggak mau kan? Ya, saya pribadi orang yang tidak setuju ketika selain Nabi dia akan ada Roh Kudusnya, karena nggak tertulis dalam Bible. Ada nggak tertulis di dalam Bible? Kita pakai sola scriptura, Pak. Sola scriptura itu sesuai yang tertulis saja. Yeah. Kalau para utusan Allah, para utusan Tuhan, dia adalah orang pilihan, wajar. Jadi jangan jangan sampai menghargai Roh Kudus itu. Ini anggaplah saya percaya percaya istilah ya. Istilah saya karena saya sedang ngobrol dengan mbaknya, saya pakai argumen mbaknya. Istilah Roh Kudus berarti kan roh ilahi. Kalau itu memang dimaknai roh ilahi, kalau di kita malaikat Jibril ya, seharusnya ini harganya mahal, Mbak. Tidak semua orang dapat. Tidak semua orang dapat, Mbak. Hanya orang pilihan saja. Kenapa? Semua akan mengaku punya roh, Mbak. Pernahkah Nabi mengatakan dalam dirinya ada roh kebenaran atau roh ilahi? Enggak pernah. Sekarang secara otomatis apa yang dia lakukan langsung interaksinya dengan Allah, dengan Tuhan. Tidak perlu dia ngaku-ngaku di depan jemaatnya dalam diri saya adalah Roh Kudus. Enggak perlu. Yesus nggak pernah mengaku seperti itu. Musa, Abraham, Elia, Henok, Melkisedek, semuanya nggak pernah ada di depan orang yang lain, di depan orang lain dia mengatakan karena dalam diri saya ada Roh Kudus, maka kamu harus mengikuti apa yang saya katakan. Nggak ada. Kenapa perkenalan seperti itu ya, memproklamirkan Roh Kudus dalam dirinya tidak perlu? Karena sudah ada keterangannya. Roh kebenaran itu hanya untuk orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Dia yang diutus oleh Allah. Dan ayatnya di sini, kalau kita lihat Mbak ya, ini ya. Mbak tadi baca Yohanes 14 kan ya? Nah, iya, Yohanes 14, roh kebenaran dunia tidak dapat menerima dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di antara kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu nanti. Hanya Al-Quran yang menerangkan Yesus akan kembali. Wa innahu la'ilmun lisa'ah fala tamtarunna biha, bahwa Nabi Isa akan datang sebelum hari kiamat nanti sebagai hakim yang adil. Itu ada di dalam hadis, Mbak. Hadisnya sahih. Sebagai hakaman adlan, hakim yang adil, fala tamtarunna biha, maka kamu jangan ragu dengan kedatangan Nabi Isa itu. Al-Quran ada. Gitu loh. Tetapi kalau kita memaknai ini maksudnya roh adalah roh yang melayang-layang, itu bukan seperti itu, Mbak, pemahamannya. Kenapa? Karena dia diam di antara kamu dan kamu akan mengenal dia. Bagaimana kasus Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lahir, apa yang ditolak oleh orang-orang Yahudi di zaman itu? Muhammad, dari dulu Nabi itu dari bangsa Israel. Kamu orang Arab kok ngaku-ngaku Nabi? Itu pertama. Sampai sekarang itu terbukti. Padahal ya di dalam kitab-kitab mereka ada inisial-inisial yang mencakup tentang Nabi Muhammad. Itu kajian nanti Ibrani Yunani ya, mbaknya pernah belajar Ibrani Yunani? Saya lebih ke Ibrani, bukan Yunani. Bisa baca Ibrani? Tidak, tapi Ibrani kan sudah ada versi Indonesianya. Oke, nanti itu akan pembahasan yang panjang. Jadi begini, Mbak ya. Kalau kita fokuskan, jadi saya setuju kepada omongan Mbak itu mengatakan bahwa Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Yang namanya menggenapi itu sesuatu yang kurang ditambahi, bukan diacak-acak, Mbak. Bukan diacak-acak.
Ketika kalau diacak-acak, Mbak sudah benar mengatakan babi itu haram karena perjanjian lama mengatakan babi memang haram. Tidak bisa kemudian babi itu dihalalkan hanya dengan ayat sesuatu yang najis adalah yang keluar dari mulutmu, bukan sesuatu yang masuk. Ya. Betul. Berarti seolah-olah kita makan gelas itu juga halal kan begitu kan? Kalau pakai ayat itu nggak cocok sama sekali kan gitu, nggak cocok sama sekali. Karena konteksnya Yesus sedang membahas isi hati dan cacian, bukan makanan kan begitu. Lagi bahas adat istiadat itu sebetulnya. Nah. Bukan bahas makanan haram. Itu terkecuali makanan haram. Maksudnya Yesus kan, lu udah pada tahu lah. Gua aja nggak makan haram gitu kan, istilahnya gitu. Nah, dan tidak akan pernah kita temukan Yesus makan babi seumur hidup. Tidak akan ada itu. Atau kalau ikan goreng ada, Tapi kalau babi atau murid-muridnya Yesus lah, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Paulus, adakah dalam sejarah mereka makan babi? Kan nggak ada. Tidak ada. Sehingga betul, Mbak dalam hal itu saya setuju. Memang babi itu sudah haram. Nah, kemudian kalau kita contoh Mbak ya, ajaran penebusan dosa. Yesus datang kan sebagai penebus dosa nih. Ada nggak Mbak dari lisan Yesus sendiri bahwa dia ini akan menebus dosa ya, yaitu dosa asal yang datang dari Adam? Ada nggak? Gimana Bang? Ada nggak Yesus mengatakan aku datang untuk menebus dosa asal? Aku menebus ya. Yesus sih pokoknya memang ada, intinya dia menebus dosa sih. Oh, Iya, kalau tidak pernah dijelaskan kan dosa asal itu ya? Nggak ada. Belum sih. Nah, maksud menembus dosa itu paham nggak Mbak? Apa? Maksud menebus dosa, ya itu yang tadi saya jelasin ilustrasinya ke Abang. Gimana? Kita lepas aja deh dari Adam dan Hawa, maksudnya kita coba aja, kita sudah mengenal dosa di usia berapa? Apakah SDK? Masa pubertas itu kan masa dimana kita lagi diuji-ujinya bisa masuk, jadi maksudnya kita nggak usah pikir Adam aja dulu deh. Ini berdasarkan kesaksian saya aja, saya sudah mulai mengenal dosa itu di SMP kalau ikutin dalilnya Yesus. Kayak Yesus bilang apa namanya, kalau orang minjem kita nggak boleh balik, misalnya kita nagih hutang aja nggak boleh, kita harus kasih, ya kan? Bener. Sekarang manusia siapa yang bisa gitu kan? Nah seperti itu, kita sudah berdosa di situ, ya kan? Dalam sisi zina hati kita sudah berdosa, yang pastilah. Pasti itu, Mbak. Karena kalau orang menikah kan karena jatuh cinta kan? Pasti kan iya. Ada keinginan. Berarti setiap orang yang menikah itu diawali dengan zina dulu pasti. Iya, tapi kan Yesus bilang bukan zina lahiriah, di hati aja sudah zina. Iya, tapi zina loh, itu dosa besar loh. Iya, itu sudah zina. Walaupun kita tidak melakukan lahiriah, kita sudah menginginkan aja, sudah dosa kan. Terus yang tadi orang mau ngutang sama kita harus kasih, seperti itu. Kita nggak boleh nagih utang. Itu kan ajaran Yesus. Nah, makanya karena ajaran Yesus itu balas dengan kapas, kita kalau ditampar aja kita harus kasih pipi kita, seperti itu kan. Nah untuk itulah dia kasih Roh Kudus. Kalau misalnya kita nggak dikasih Roh Kudus, mustahil kita bisa lakuin perintah Yesus, perintah yang sangat luar biasa itu. Siapa yang bisa lakuin, Bang? Mbak, meskipun ada Roh Kudusnya, Mbak, tetap nggak akan bisa lepas dari dosa itu, Mbak. Bayangkan orang yang menikah, Mbak, itu pasti karena cinta, Mbak, karena keinginan dalam hatinya. Pasti jatuh juga, mau orang punya Roh Kudus, mau gak punya Roh Kudus. Kalau sudah menginginkan dalam hatinya kepada perempuan itu, ya, menginginkan itu kan sudah zina. Maksudnya ini kan case misalnya kita lagi maksudnya belum nikah kita udah banyak suka sama cowok-cowok, itu kan kayak gitu udah kenal dosa juga. Kita udah nonton, apalagi sekarang udah banyak YouTube kan. YouTube itu tontonannya sudah tidak membangun, sudah banyak sekali kan. Acara dunia kalau bagi saya 85% itu mengandung dosa. Kalau menurut saya sih 85% tidak membangun. Jadi kalau misalnya kita ikutin ajaran Yesus, kita nggak mungkin bisa secara daging, secara kuat-kuatan ya, Abang melakukan perintah. Bisa nggak sih? Kalau saya sih nggak yakin. Kalau nggak ada Roh Kudus. Sampai sekarang mungkin saya sampai nggak nonton TV misalnya kan. Mungkin pikiran saya positif sama orang. Istilahnya orang juga misalnya nih orang ngutang sama saya, padahal saya nggak punya uang. Tapi saya nggak boleh nagih. Seperti itu. Kalau duit saya banyak, ya wajar kalau saya tagih. Ya kan? Ini duit saya nggak ada, tapi saya nggak boleh nagih.
Gimana tuh? Kayaknya nggak ada yang lolos itu Mbak. Meskipun orang punya Roh Kudus tetap nggak lolos dari dosa-dosa itu. Bisa bang, kalau ada Roh Kudus bisa. Kenapa? Abang belum Siapa ketemu. yang Belum di ketemu. dunia ini tidak menginginkan hatinya kepada perempuan? Siapa? Atau kalau pada lawan jenis lah siapa? Pengen tahu saya. Nah, itu yang saya alamin. Saya semenjak terima Yesus, itu pikiran-pikiran negatif tidak ada. Wah, tapi kan saya bilang 1 tahun ini saya bertobat. Mungkin tahun-tahun waktu itu mungkin karena saya juga istilahnya tidak mengundang Roh Kudus, saya hidup juga di dalam kedagingan. Ya mungkin saya juga asal nonton film Barat itu kan juga sebenarnya nggak boleh. Kalau di kita ya, Pendeta itu punya Roh Kudus nggak? belum tentu, belum tentu. Nah, setiap orang yang menikah, Mbak, pasti kena zina hati loh, Mbak. Nah, itu kenapa? Karena dia tidak undang Roh Kudus, Bang. Nggak mungkin Gimana Yesus. caranya nikah itu nggak menginginkan perempuannya, Mbak? Kan standarnya kan kalau ingin kepada perempuan itu langsung dianggap zina. Saya menikah misalnya ya dengan seorang Ya. wanita, kan pasti Betul. karena hati saya ingin kan? Nah, bukan itu istrinya. Itu maksudnya selain pasangan. Misalnya abang udah punya istri, terus abang ngelihat perempuan lain, abang tuh naksir, itu udah zina dalam hati, Bang. Selain istri ya, selain pasangan. Lah, kan sebelum jadi istri kan, sebelum dia jadi istri saya, dia kan wanita lain yang Ya. akan saya nikahi. Sebelum saya menikah, hati saya kan jatuh cinta, ingin ke wanita ini, sehingga terjadilah pernikahan. Berarti setiap pernikahan diawali perzinahan, kan begitu berarti? Kenapa? Oh, tergantung. Caranya seperti apa? Kalau misalnya Gimana caranya? Sekiranya saya mau nikah, hati saya nggak ingin sama wanita itu, ujuk-ujuk nikah aja gitu. Gimana itu? jadi begini, kalau misalnya pacaran di dalam Yesus itu misalnya nih dia mau komitmen pacaran sama itu cowok, yaitu dia itu harus bergumul berdua sama pacarnya, ya kan? Bergumul. Bergumul itu maksudnya berdoa untuk menuju ke pernikahan, tapi dengan tidak ada macam-macam ya. Dia harus menjaga jarak sama pasangan itu sampai Itu sampai dia menikah. dohirnya, hatinya Mbak. Hatinya kan kena suka Mbak. Iya, maksudnya kalau misalnya ke pasangan itu ya nggak apa-apa kalau yang mau untuk menikah, tapi maksudnya ini kan kita berbicara case-case yang kalau kita sudah menikah. Kalau kita sudah punya pasangan, terus kita melihat pasangan yang lain lebih menarik, itu kita sudah zina kalau kata Yesus. Ini Mbak ya, ini yang dibaca sama Mbaknya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang ya perempuan serta menginginkannya ya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Jadi saya misalnya jomblo lalu mau nikah sama orang yang akan saya jadikan istri, otomatis ada pandangan pertama kan Mbak? Iya, Ada betul. pandangan pertama saya kepincut. Nah itu kan sudah berzinah dulu saya itu sebelum nikah itu. Ya, Yesus juga nggak sebodoh itulah, Bang. Maksudnya itu maksudnya untuk supaya kita sekarang gini lah, kita nggak usah munafik ya Bang. Dunia ini sekarang semakin canggih, apalagi zaman internet seperti itu. Apalagi zaman yang sudah banyak sekali tontonan YouTube, ya kan, TikTok, ya kan. Sekarang kalau kita salah melihat tontonan aja, itu pikiran kita sudah zina. Itu maksudnya Yesus. Jadi bukan berarti misalnya nih saya mau tunangan sama cowok, ya kan saya pasti mau sama dia dong, nggak apa-apa kalau itu. Seperti itu Bang. Oh berarti maksudnya Yesus bukan setiap mandang perempuan suka langsung zina, bukan? Iya, maksudnya ya lihat case-nya. Kalau abang sudah beristri, ya abang lihat selain istri itu zina. Kalau saya sudah bersuami, saya lihat naksir abang, saya udah zina. Itu maksudnya. Tergantung case-case-nya. Tapi ayatnya nggak sama loh dengan yang Mbak jelaskan. Dapat dari mana tafsiran seperti itu Mbak? Itu memang seperti itu. Bisa ditanyakan juga ke orang-orang yang mengerti Bang. Itulah. Memang seperti itu artinya. Kalau saya terlalu sola scriptura, Mbak. Saya itu kalau ayatnya seperti itu saya tidak berani menafsiri di luar itu, saya tidak berani. Kenapa? Ingat, Mbak, ini kalimat mulia dari lisan Yesus. Kalau sampai salah menafsirkan maksud dia, pasti dia tidak akan berkehendak kepada Mbak. Karena Yesus sendiri mengatakan betapa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih, kan kata dia. Dari banyaknya orang yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya khawatir
Orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang memang nggak berani kepada kata-kata Yesus. Dan orang yang tidak terpilih, dia terlalu berani menafsirkan apa kata Yesus. Makanya kata Yesus sangat sedikit, Bang. Masuklah ke pintu yang sesat. Memang pintu Yesus itu sesat. Jadi kalau abang melihat Pintu Yesus sesat. sesak, bukan sesat, sesak, sempit dan sesak. Itulah karena kita lihat ajarannya. Tapi kan tadi kita baca Yohanes 14:15, jika kamu menuruti perintahku, kamu akan melakukan apa? Kamu akan melakukan segala kehendakku. Aku akan minta kepada Bapa, dan itu real. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan. Seperti itu. Siap. Terima kasih ya waktunya Mbak ya. Kita ganti sama teman-teman yang lain ya. Oke, siap. Terima kasih juga, Bang. Oke. Ya, terima kasih. Ini pusing.